anak-anak, apa kabar? Pasti baik di rumah. Hari ini renungan pagi akan ditemani oleh Budia dan Pak Bagas. Nah, sebelum kalian mendengarkan firman pada pagi hari ini, mari kita pujikan satu pujian Tuhan Yesus di tengah kita. Boleh sambil tepuk tangan. Boleh goyang-goyang ya. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, 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 besar. Yang besar badannya Budia. Oh, bukan badannya saja, tapi kuasanya besar. Kesetiaannya kepada manusia, cintanya. Tuhan kita memang hebat dan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi, Dia bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar, 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 besar. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Ambil sikap doa yang baik, berdoa mulai. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah berkati kami senantiasa, dan Engkau telah berikan kami kenyamanan dalam tidur kami semalam, hingga kami dapat mengistirahatkan tubuh kami sejenak. Hingga pada pagi hari ini Engkau telah bangunkan kami kembali, dan Engkau akan siapkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Semoga firman-Mu dapat memberikan semangat bagi kami dalam menjalankan aktivitas belajar kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman pada pagi hari ini, mari kita pujikan Ku Ingin Dengar Cerita. Tentang perbuatan Allah, biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya.
Budiah. Ya. Tadi Pak Bagas lihat ada beberapa anak yang berkelahi di belakang sana. Berkelahi. Iya, berantem. Iya, kenapa ya? Kok Kayaknya mereka beda berantem pendapat, ya? Budiah. Oh, beda pendapat. Ngeyel. Iya. Iya. Baik, anak-anak, kenapa kita bisa berantem? Kenapa kita bisa berkelahi? Ya, kita akan dengarkan firman bersama-sama. Mari yang di rumah bisa bersama-sama ambil sikap doa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, bukalah hati dan pikiran kami, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya firman-Mu berguna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak yang di rumah bisa siapkan Alkitab. Pak Bagas juga boleh siapkan Alkitab ya. Nah, kita akan belajar dari firman Tuhan, diambil dari Yohanes 17 ayatnya yang ke-21. Ayo, silahkan Pak Bagas untuk membacanya. Yohanes 17 ayatnya yang ke-21, demikian firman Tuhan. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Iya, firman Tuhan mengajari kita untuk apa? Bersatu ya. Jangan berantem, jangan eyel-eyelan ya. Kita beda pendapat itu biasa, beda prinsip itu biasa. Nah, anak-anak, kita akan dengarkan ilustrasi pada pagi hari ini. Mengapa kita harus bersatu ya? Nah, di belakang sana tadi diceritakan Pak Bagas ya, ada anak yang berantem hanya karena apa? Beda pendapat, beda prinsip. Sama seperti cerita pada pagi hari ini, yaitu persahabatan antara Didik dan Leo. Wah, laki-laki semua ini ya. Mereka bersahabat, sangat akrab, sangat karib, saling mengasihi ya. Nah, suatu saat Didik dan Leo ini baru bermain catur. Ya, siapa anak yang di rumah bisa bermain catur? Bisa ya. Nah, mereka baru asik bermain catur, tiba-tiba ada anak lain. Mereka kenal dengan anak itu. Anak itu bernama Banu ya. Didik dan Leo kenal dengan Banu. Kemudian Banu mendekati Didik dan Leo. Mendekati mereka. Banu berbisik kepada salah satu, yaitu kepada Didik. Dik, kamu tahu enggak? Leo itu gerejanya sana loh, bukan seperti kita loh gerejanya. Ngapain kamu harus berteman dengan orang yang lain dengan gereja kita? Wah, Didiknya kaget. Loh, kenapa Banu kok bisa ngomong seperti itu? Ya, nah akhirnya Didik mengajak Banu berbicara, minta izin kepada Leo. Leo, sebentar ya, saya mau bicara dengan Banu. Oh ya, silahkan. Nah, akhirnya mereka pergi agak jauh dari Leo. Didik menasehati Banu. Banu, kita satu gereja, oke. Sedangkan Leo tidak satu gereja. Tapi kita kan di dalam Tuhan Yesus. Kita berdoanya saja sama. Kita nyanyinya mungkin beda. Kita ibadahnya mungkin beda. Tapi kita tetap ada di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu, kalau kita satu di dalam tubuh Kristus, maka kita disebut sebagai saudara. Jangan seperti itu, Banu, tidak baik seperti itu. Akhirnya Banu merenung, betul juga ya. Kenapa saya harus newen memikirkan hal-hal kayak gitu? Lebih baik bersaudara, bersahabat. Oh iya ya. Nah, akhirnya dia ngomong kepada Didik, iya ya Dik ya, ngapain saya harus mikir kayak gitu? Nah, alangkah baiknya kita bisa bermain bertiga, ya. Oke. Nah, akhirnya mereka kembali menemui Leo dan mereka bermain bertiga. Nah, indah sekali persahabatan, indah sekali persaudaraan.
Walaupun berbeda kecil, berbeda gereja, jangan sampai berantem, ya enggak? Apalagi beda prinsip, ya enggak? Tuhan tidak mengajari kita untuk memusuhi orang yang berbeda dengan kita, ya enggak? Contohnya lagi Pak, yang lebih luas misalnya, ya di Indonesia ini kan terdapat banyak sekali agama, ya enggak? Terdapat banyak sekali suku bangsa ya dari setiap pulau. Itu berbeda semua. Tapi walaupun berbeda, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu dan yang lainnya, Tuhan Yesus tidak pernah mengajari kita untuk memusuhi mereka, tapi mengasihi mereka sebagai sesama manusia. Nah, saudara yang di Batak, saudara yang dari Papua, selain dengan saya, tapi mereka tetap saudara di dalam Tuhan Yesus. Dalam Tuhan Yesus, dalam Tuhan, saudara di dalam bersatu di dalam negara, ya. Nah, oleh karena itu, mari kita tetap bersatu walaupun kita punya prinsip yang berbeda, walaupun kita punya pendapat yang berbeda, kita tetap menghargai mereka, mengasihi mereka, satu di dalam Tuhan. Mereka semua adalah sesama manusia. Sanggup enggak Pak kira-kira Pak kita melakukan itu? Sanggup. Sanggup, harus sanggup, karena ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran cinta kasih, ya. Ajaran persaudaraan yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak sanggup yang di rumah untuk mengasihi orang lain walaupun berbeda apapun juga, warna kulit, berbeda prinsip, berbeda pendapat, berbeda keyakinan, tetap kalian bisa mengasihi orang lain? Harus bisa. Kalau kita mengasihi orang lain, berarti kita menjadi anak-anak Tuhan. Baik anak-anak, mari kita berdoa Pak Bagas untuk mengakhiri renungan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas waktu yang indah kami boleh membaca firman-Mu dan merenungkannya. Biarkan firman-Mu itu menjadi pelita dalam kehidupan kami dan jalan bagi terang kami. Terima kasih Tuhan, kami akan melanjutkan pekerjaan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama sanggup sambut firman Tuhan ini dengan penuh sukacita. Dalam Yesus kita bersaudara. Boleh sambil tepuk tangan agar kita tetap semangat. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Selamat pagi anak-anak, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus Memberkati. memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa.